استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عنا وعنهم وعن المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Faslun bahagi mungkin. Adapun arti mungkin yaitu barang yang harus adanya dan tiadanya, yaitu tiap-tiap perkara yang baharu. Nah, jadi yang baharu ini ya alam semesta termasuk diri kita. Baharu ini artinya berubah-ubah, itu baharu. Kita diubah-ubah, bahanu bergerak, bahanu berdiam, bahanu hujan, bahanu panas, bahanu siang, bahanu malam. Siang malam berubah tuh, bergerak, berdiam, berjalan, berduduk, itu ngarannya baharu. Cocok ya orang baharu itu bersuara inya anu dia baharu alam. Arti baharu ini kan kayak kita mau ulah teh tuh kan baharu. Di baharu ini berubah-ubah. Kita ini berubah-ubah, berdudukin ke rata, mata dan ucapan kemana-mana kan itu berubah-ubah namanya. Maka terbagi itu kepada 4 bahagi. Pertama, mungkin maujudun ba'dal adami, artinya mungkin yang diadakan kemudian daripada tiada, yaitu seperti alam ini dan sekalian isinya yang dahulunya tidak ada. Kita ini nah asalnya kadada, lalu diadakan oleh Allah ke alam semesta sini. Asalnya kadada, lalu diadakan menjadi ada, itu ngarannya baru. Asalnya kadada, diadakan Tuhan. Iya nak kacungkungan kita, hewan, tumbuhan, termasuk alam semesta dan segala isinya komplit. Asalnya semuanya tuh kadada, lalu diadakan oleh Allah. Nah, mun sudah kita bermula mengetahui bahwa kita ini asalnya kadada, lalu diadakan ke sini, berarti keberadaan kita ini diadakan oleh orang. Kadang ada surangannya tuh ada. Kita ini asalnya kadada, diadakan lalu menjadi ada. Siapa yang mengadakan tuh? Ialah Allah. Nah, jadi kita bersyukur benar lawan Allah. Kita ini asalnya kadada, dicungulakannya ke dunia sini. Maka Tuhan mencungulakan pulang di sini jadi manusia. Nang dicungulakan jadi manusia tuh larang harganya. Kita begana dalam parut kuitan. Ada pernah kita memanjatkan doa, ya Allah keluarkan ulun jadi manusia. Ada tahu kita? Terserah Tuhan aja. Cuma tumadaknya kayak cungul manusia juga.
jakanya betianan keluar cul dia becungol hayam kamana kita mengkorutis nang diulah Tuhan jadi manusia itu kan keluar dalam parut kuitan untung sudah kebaikan Tuhan tuh diadakan mata, telinga, hidung nyamannya imbah itu pulang di sini nah di dunia sini dihidup digetuh oleh Tuhan digetuh rezekinya diadakan keperluannya diadakan ayo nyamannya kada model cuma kita baru kada merasa pengelah model asas orang ayo parasa padahal kita ini ngaran baharu diadakan orang arti baharu itu berubah-ubah kita ini berubah-ubah lalu bila kita ini berubah-ubah alam semesta ini berubah-ubah banu siang, banu malam banu sigar, banu garing banu sugih, banu miskin banu betukat, banu sakit pinggang ubah nih berarti ada nama ubah. Nah, bermula sudah memarat nih siapa nama ubah nih? Nah, jakanya kada nama ubah, kada begeringan sama kita. Jakanya kita tuh nama ubah tagal urang. Ini jakanya kita nama ubah garing bisa kada hakun. Mati bisa kada hakun bisa kok. Han, boleh ada seorang lawan Tuhan kada mau duit, dah hakun Tuhan. Tapi orang mau ubah datang si Tuhan kada awak dia 10 kali abid muda dasar ngaran Tuhan juga ayo berarti perubahan kita dari anung ke Tuhan siang ke malam ada nang mau ubah siapa nang mau ubah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ya kita di baru mau ubah-ubah ayo kita ini jangannya kita ada akun garing langkar terus anum terus tapi pang nah berdoa siang malam ya Allah ya Rabbi ulun itu hanya tuhuk sudah susah sugih akan pang lalu tahun kalau ada sugihnya ngaran orang nama aturnya ngaran orang nama ubahnya. Nah apa geran sudah aturan Tuhan nama atur di alam semesta ini sidin nama ubah sidin nama menggarapakan dan sebagainya lalu kita nih belajar menerima nah belajar menerima karena orang pang nama atur kada kita jakanya kita nama atur badui tarus kada mau garing rumah ganal awak sihat betuha kada hakun bahkan mati hakun itu asa orang tapi nyatanya garing datang ayo nak tuha datang maka ubat Tuhan ini gede yang paling gede penyakit tuha kalau ada ubatnya jangannya ada tambahnya penyakit Tuhan ini bisa dibayari orang sama duit banyak itulah habis saya takutnya asal dia endong pulang aku nih tapi penyakit Tuhan kita kawan orang matur. Nah yakin bahwa sudah kita nih asalnya kadada lalu diadakan oleh Allah menjadi mancungul kasini dan diatur oleh Allah Ta'ala lalu kita belajar menerima aturan Tuhan. Kayak apa caranya menerima? Tuhan jangan ditinggal. Tuh anak mau menerima Allah aturan Tuhan, Tuhan dibawa. Contoh, sadangnya sudah pamantang dijaga, makan beatur, lalu garing maka beatur sudah ubatnya sudah beatur, lalu garing datang. Nangaran kita sudah mengaji sifat 20 Pak. Nang maatur tu Allah berarti garingnya aturan Tuhan. Pas datang garing
belajar menerima. Kayak apa caranya menerima supaya dalam garing ini masih kita melihat nikmat lagi, masih memandang diri kita nih untung lagi. Kayak apa caranya? Pandang ulang nang parah garingnya pada kita, mau tuh ada untung. Asal memandang nang parah pada kita. Contoh, sakit kepala. Sakit kan? Siapa orang pada sakit. Tapi ada kawan di sebelah rumah, mana sakit kepala, mana sakit pinggang, mana sakit gigi. Si sakit kepala itu suaranya untung dia kepala aja. Nah, ada untung itu nah. Lalu ada mau merahas. Ya kita ini mencari solusi pandangan supaya bila dijulung Tuhan garing masih memandang Tuhan itu baik, atau bila dijulung Tuhan miskin masih miskin ini baik Tuhan naik. Kadada memadahkan miskin lu miskin jadi bagus. Misalnya kita pulang dijulungi Tuhan, padahal berdua ya sudah, ya ganinya hamid diamalkan, burdah sudah, surah waqiah sudah, rumah halus titikan. Kayak apa supaya masih baik, masih memandang nikmat lagi di dalam rumah halus tadi? Pandang orang ada isi rumah, mau tuh untung juga aja ada rumah. Nah, ada orang yang ada di si rumah, makanan ada di si rumah ini bila tertanam dan pulang-pulang. Seorang di si rumah sati lah, ada di si rumah tanam kan lucu. Pandanglah masalah keduniaan, pandanglah orang yang di bawah pada kita. Insya Allah hidup tetap bahagia. Walaupun duit kada banyak kayak orang, rumah kada bagus kayak orang, tapi wajah tetap bahagia. Kenapa? Karena banyak yang susah pada kita lagi. Insya Allah bila pandangan kayak gitu, kada mau kada mau sakit hati. Nah, ini jadi kita maulah sakit hati nang mau nih nah, tak pandang tak nang orang sugih pada kita. Itu benar ya? Nang maulah nyanyut nih pandangan aja kita melihat orang sugih emas 5 kilo menyambet juga. Ini kisah juga menyambet rumah pak keramik, lantainya marmar mengharap, lampunya AC-nya ulam ranang dalam rumah. Melihatnya itu hendak kita, nah hendaknya itu namanya penyakit. Nah hendak kayak orang tuh nah. Jadi kita ini baik cocoklah orang-orang wali Allah Ta'ala itu sini. Ketujuh bergaul dengan orang fakir miskin, dan ketujuh itu akhlak orang wali. Nah, orang wali kan tuh yang susah-susah di kawalinya. Kenapa? Supaya hati kita jangan taiti kenyamanan dunia ini. Orang susah kalau bulan ini nanti rokok sebilahnya lagi. Mungkin berarti isapkah kadakah, isapkah kadakah. Ini menisap habis. Nah, lihati baju kalau mirip murah-murah aja nanti 100, 20, tak kawanan sugih 2,5 juta aja. Berapa jamnya 50 juta aja. Tak kalium. Nah, jadi orang-orang wali itu mendidik kita hidup sederhana. Kada bagus kasugih kada, bukan kada bagus sugihnya. Nang kita bahas ini, kita kada menyukuri nang dijulungi Tuhan. Hendak lagi julungi susah kada sugih, julungi Tuhan sugih rasa kada cukup. Nih nang diubati bukan sugihnya itu salah. Kita baru dijulungi sugih, bisi kendaraan sebuah anak dua, bisi dua anak mobil, bisi mobil anak pesawat. Ada mau tuntung, nang kada mau tuntung tuh nang ditambahi, bukan masalah sugihnya. Tujuan kitanya supaya jangan mau
jangan mau memikirkan dunia ini. Kenapa? Karena sini bukan kita yang mengatur, dasar Allah yang mengatur. Lalu sadar ya, hidup sudah pindah kayak aja, rumah sederhana, anu pang kita nih Tuhan pang nama atur lain kita. Bermula sadar asal ingat lawan Allah aja nah, insya Allah kada abut bini kada abut lawan laki, laki kada mau lawan bini. Asal Allah Ta'ala tadi ingat kita kada apa banyak rumah yang sederhana kayak ini. Dasar Tuhan menjurungi kita nasib kayak gini. Kalau pindah di akhirat kayak nyamannya. Nah, nih anu kada mau nih di rumahnya. Tapi bilanya meninggal orang si sugih tadi meninggal. Ujian nang bini abahnya tuh nanti di rumah kita. Nukar mobil pulang. Laki nukar luka nanti disahakan mobil. Nah, apalagi nih geser masang luka terpaling menggenang suara ini dari bang di rumah. Ini ada yang supanya ada mau. Nah, anggap ini di menukar mobil kamu jangan tolak haji pulang, tuh pulang umrah pulang, tuh nukar amas pulang. Jangan dikisahkan itu lawan laki itu segit. Laki ini menyadari duit di rumah. Kemudian saya bicara ada barang yang ada itu dulu di palar. Ini jalan getah kah? Bapak, biniannya marah jalan getah jangan tahu-tahu lah muas saruan tuh. Jangan sopan bertate rawan amas apa sama bersendiri nah apa muka. Nah jalan getah sunyi ulang, tatanya bisa beliin juga. Kalau bang saruan tuh bila begalang getah, anu kali suruh ulang ada, begalang amas saja kan juga sama. Malah kan getah tuh nah ngacak cari orang anak pakai abek. Kalau ada orang mengabek duit lewat amas pasti lawan getah. Aku nih getah jangan dihina. Saran rendah getah ini banyak parlonya. Orang menjerit rambut paksa aku dikiau. Di getah jangan tiba-tiba jangan direndahkan getah kone. Ya Allah udah deh. Menjerit macam-macam tuh getah tuh. Terangkat di rumah getah nggak ada getah aja. Padahal murah aja. Abuk cari kebubuh tilam. Nah jadi bapak bini tanam aja kita, ayo aja hidup di dunia ini kayak ini pak. Bahanu nyaman, bahanu sadih, bahanu katawa, bahanu menderita, bahanu siang, bahanu malam. Itulah namarannya baharu. Kenapa itu sedih, bahagia, nikmat, musibah itu ada? Itulah sudah yang diatur oleh Tuhan. Cuma kita ini belajar supaya berakhlak lawan Allah. Bila datang nikmat syukur, beritaan kau bersyukur nih. Bila datang bala musibah, kau bersabar. Ini nang dikaji nih, nang kau bersabar. Bahano kita nih kadar menerima, benar ya. Nang maulah sakit hati itu kadar hakun menerima. Jangan belajar menerima, kali sakit. Kita kada terima ada hakun dahulu. Contoh kita ini gering, orang gering itu adalah awak nyaman. Kada Allah pasti sakitan. Becari yang sakit lakinya. Siapa dicarinya? Tukang urut. Awak akan awak sakit dibawa ke urut patah sininya. Ada kita nang Tuhan awak sakit mencari lawan si tukang urut, maka tuh urut kita tak dulu aduh nah berpingsan mau upah pulang. Ayo napa itulah orang yang sudah hatinya dewasa, sakit pun hidup susah, sakit pun derita, tapi esok hari di akhirat akan ringan bebannya. Sakit pun diurut, tapi kita pikiran dewasa memberi duit pulang ke urut, padahal ini patah-patah sidin. Bepasan pulang, kena malah urut pulang. Yuk. Kenapa sakit? Minta sakiti lagi. Kita tahu setelah sakit hidup akan bahagia. Setelah derita hidup akan bahagia. Ujar bahi bahasa ini habis gelap terbitlah terang. Nah habis derita terbitlah bahagia. Habis susah sungguhnya ada lagi. Kayak itu kisahnya.
Adik kita ini nak nyaman terus kalau ada rumusnya. Baju hanya pacangan buruk, tapi bila lebih buruk pacangan hanya mau pacangan hancur. Ujian manfaatnya pacangan hancur banget dia lagi. Tahun ini Jakarta Bung apa? Itu ada sigir aja ayahnya tuh nampak ngomong tanya ayah kan kalau nak kabarnya aja dalam hati mudah-mudahan kalau kayak beliau kan apa aja ya biasa waktu beli wacana kali ngakai ini ulang tuh Pak uji orang peribahasa ada lepuk karena panas ada lekang karena hujan ada hancur di terpa badai tetap unggul dia tinggal apa tetap positif ya ngalih jadi orang tua kayak ini unggul dia mengangkat kakaraman cis urun gitu ya kakaraman kayak apa kan nasib bisa dikur. Nah jadi kita hidup di alam semesta ini wajar aja garing jurang wajar aja bahanu sihat bahanu garing bahanu berduit bahanu sakit juga dari berduit itu sudah permainannya karena alam ini baru nama atur orang lain kita lalu setelah diatur dijulungi oleh Allah musibah ada pendulitan panggaringan belajar menerima kenapa jadi digaringan Tuhan bertubi-tubi mana garing mana duit tapi ada mana bini pemamai tak umpul kira-kira itu pada kita tersalihnya banyak berenaya ayo dunia itu mamai lagi tambahi aku ini bisa banyak aku bahagi karena mamai ini mamai aja kenapa? Ini gini itu tak tambah di akhirat bang ada di sini di akhirat makanya kita hidup ini berpandangan menjadi mengaji ilmu tauhid belajar ilmu agama ke majelis taklim kita nih supaya meyakini di akhirat itu nyaman ada di sini nyaman di akhirat jadi mau di akhirat itu nyaman insya Allah di sini bakal kalah kan bapak di sini kan bapak juga pacaran tak tinggalkan juga rumah ganang mau kita mati kita tinggalkan juga kalau kada dibuat orang juga kendaraan mobil termasuk dalam kebinian emas rantai macam-macam kita tinggal berada kada tinggal orang kalau bang buatakan di rantai sini buatakan di dalam sini kan tertinggal siapa nama makai kan tadi anaknya kan omongnya lakinya begini hal begini makai muha nyamannya seorang malah memperlukan bukan jadi kalau ya begini nonas berdua katanya umur ini paling banyak ya kalau gelang mau digaun amas 20 bingkai nah amas laki ini kan jauh nggak ada laki kasihan ada juga kualitas akib dia asal bininya langkah ada bapak dia belang bini mati dia lagi dari kawan ada isak kawin amas ada pakai yang ya ayam mana dulu pakai seorang malah dikubur lebih dari sudah mana bahwa kau jangan hidup lah jangan hidup tuh arwahnya hidup jangan menjeplay kan saat memakai menjeplay ini masalah sebenarnya sudah wafat kenapa lagi laki mah kalau bulan dia maka bini na anong tadi jadi bulan tak anong mah pulang susu menggunakan kopi rokok ngitik mah asal isubihan bini mah kalah nah jadi mulai itu dia bini kayak apa umumnya anak lakas bapak kaya dulu jiwa apa kan kesempatan ini terlalu banyak kadang dikirim makan kemana mengirim seorang juga kalanggar ke masjid ke pesantren ke mempunyai pinano bulan ini kali makan apa malingnya akhirnya pahalanya itu nah jadi tadi kita hidup di alam semesta ini kita sinilah ayat sudah kampungnya ujar agama dunia ini darul balwa
rumahnya musibah. Jadi kita musibah tuh kada bingung lagi dasar kampung di sini. Jadi kita garing, kada berduit, pusing kepala, itu sudah rumahnya. Cuma jalannya kita ini supaya kau mengatasi musibah. Caranya pandanglah orang yang di bawah pada kita. Insya Allah kita masih banyak melihat untung lagi di awak kita. Awak uyuh hai, siapa uyuh tuh kada nyaman. Sakit hai, cuma ada kawan yang parah pada kita. Mau toh? Alhamdulillah. Apalagi Tuhan tadi di bawahnya inggih Tuhan. Kada apa-apa. Untung juga Tuhan mana kita kan hanya di kepala atau di pinggang, kada sebukuan. Paham sudah, bermula sudah kita dewasa. Ada orang wali semakin diberi musibah, semakin diberi penyakit, inya berselamatan. Ada orang wali kayak gitu. Ya Allah, lihat hati orang garing suka. Ada kita nah tahu tangan bagus. Ya Allah syukur, aku garing kayak apa kan diriku ini. Orang wali datang garing syukur. Kenapa? Pandangan dan pikirannya sidin menganggap garing itu adalah tanda cinta Tuhan lawan sidin. Ada kita bila datang garing, Tuhan itu sayang sama dia. Kok lain? Ada orang wali datang garing, Tuhan akan memberikan bahasa cinta, isyarat cinta. Kenapa? Ujar Rasulullah, ija ahabballahu abdan ibtalah. Bila Allah mencintai seorang hamba, akan diturunkan bala kepada seorang itu. Jadi itu diturun di bala itu alamat sayang Tuhan. Maka dasar bujur-bujur bila kita ini menyebagai banyak ingat kawan Tuhan. Itu kita nih secara kita biasa awam aja nah. Bila banyak garing, tak banyak sadarnya. Nang jelas seluruh ingat. Bila tengah malam, parut bila sakit, Bang Iji Jair ditanya, semalam kan terpikir Jair, Uji Jair kan mengenai kalau dia aku mau hanya baik sudah garing, nak mati sama aku. Anu takuyak hendak mati. Semuanya ingat mati, ingat dosa, ingat kesalahan, itu tertanda orang itu sudah mulai baik hatinya. Punya kada itu kada mau baik. Kita ini kada ingat mati, mau maling nilai. Tadi orang kada mau mati, kada ingat mati. Hanggus terus apa kah? Urusannya kada tahu urusan. Belang kena Tuhan hendak mengadakan musibah kah kena di. Lo sadar inilah. Tuh berarti musibah itu membawa kebaikan. Musibah bagi kita orang awam, bagi orang yang makrifat dengan Allah, itu adalah tanda cinta. Jadi jangan mengira lah orang wali itu kan bisa garing. Dan kadang-kadang berpikir orang wali itu dia pengabulan doanya. Kenapa sih mau lagi garing? Aturan berdua lagi kan garingan. Pengabulan dua-duanya. Kenapa sih bisa garing juga, bau bet juga? Itu pikiran kita. Kita ini manja. Makin dikabulkan makin berhingat meminta. Ada orang wali supan dijuluki Tuhan. Ada si duitan tahan. Ini Tuhan itu bapak duit banyak. Punya rambut saling banyakkan tahan. Ini bujur hamba kok. Di saat susah hamba Allah, di saat harta banyak tetap hamba Allah. Adik itu bisa belain. Be susah lawan Tuhan aja. Ya Allah, Pak ada di kisah boku kurs. Allah masuk pihak aku mau pihak hanya Tuhan yang mau pihak aku kada lagi selalu berpihak. Jurungi Tuhan suki hampir yang berdua. Buat kita siapa yang dipuji bendera Pak memusuti kendaraan, memusuti rumah, menghitung duit, ubah hampir ya Tuhan. Orang wali dijulungi nikmat tetap ke Tuhan. Nah supaya kita tatap dina, supaya tatap tadi kita ini bila nyaman, lupa diingat lagi ya. Sama kayak kalau dia kawin kalau dia sugi nyaman, kawin dia kawin gitu ya. Pelang kawin, bini bungas, ibu mau bini, Tuhan ya lagi. Beingat demi Tuhan kalau kelapau. Artinya tuh tetap kita ini bila dijuluki nikmat oleh Allah, nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat kawa bepandir, kawa mendengar, semuanya itu adalah pemberian Allah. Belajar ya, beragama sambil berpikir.
kita nilah mun kade sambil dilatih berpikir kada mau kayak orang berjalan rasakan si dinang menjalanakan melihat si dinang melihatkan bagara Allah nama gerakan dilatih mau kada dilatih kapan bisa sampai kita bersepeda tuh mau kada dilatih mau bisa bersepeda tinjak-tinjaknya, kote-kote satang, kada guyon kau raga. Coba dilatih sambil sembahyang, sambil berwudu, membasuh tangan. Baiknya Tuhan menggerakkan tanganku. Dalam hati ini itu melatih rukuk, takbir, sujud, semuanya kebaikan Allah, pertolongan Allah, rasa hati kita. Pian Tuhan yang nama lu mau sembahyang nih. Waktu sembahyang tuh kita serasa ditulungi Allah. Memang Allah Ta'ala cuma kita rasa-rasa, kebanyakan rasa kita ini bang nang diubah, rasa kita ini nggak diubah. Rukuk, sujud, itidah, membaca ayat. Kenapa kita bisa membaca? Sidin bang menolongi. Kenapa kita kalau rukuk? Sidin bang merukuk. Kenapa kita kalau sujud? Sidin Pak memberi pertolongan. Seluruhnya sembahyang itu adalah pertolongan Allah. Amun sudah yakin beribadah itu pertolongan dan kebaikan Allah, lalu kita memuji lagi lawan Allah. Iya, namanya sembahyang tuh subhanallah, subhanallah, subhanallah. Memuji tak? Alhamdulillah, alhamdulillah. Pian Tuhan yang cocok dipuji, pian yang cocok disanjung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pian yang maha kuasa, pian yang maha besar. Ulunnya dapat minta lawan pian. Itu bahasanya memuji lawan Allah. Tuhan sudah kita nih belajar anak memuji Tuhan itu supaya berisi barang, supaya ada rasa memuji baru kita hamba. Jangan rasa suaranya kan baru kita hamba. Berwirid benarlah, 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 benarlah. Gimana Pak? Laban. Takbirnya pulang, uyuh. Berhimmat ni nang ada Tuhan dia betul-betul berhimmat. Jauh bahasa orang baik itu berhimmat. Allahu Akbar. Jangan awak sudah uyuh Pak. Pas Allahu Akbar. Nah apa makmum Tuhan lagi. Berwirid pulang. Subhanallah, subhanallah. Baru. Apa dah? Biar santai aja. Semua bertumak ninah dalam bahari. Subhanallah, 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 subhanallah. Artinya biar Tuhan hebat. Nah, subhanallah itu pian kuasa, pian segalanya, pian sempurna. Subhanallah, subhanallah. Sambil hati ini pian sempurna. Subhanallah, subhanallah. Kadang banyak di 33 kali. Karena alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pujian itu dasar pian yang cocok dipuji Tuhan. Pian yang luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar 33. Ini bersembahyang berwirid. Untung itu baca lagi juga. Jangan kali berwirid. Karena ada kita sudah kalau lawasannya ini kalau berwirid lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kali lagi. Cukup sudah. Nah. Jadi berwirid itu 33 itu barang bagi kita nang ada gawi, kita ini misi gawinya lain orang sugi timbukan magang dan ini anak bertanam misalnya berwirid biasanya kan 33 tadi ya, berwirid juga jangan kada berwirid. Nah betul-betul 33 berdoain lagi nih berdua sudah ya ayo lagi. Nah jadi kita ini kita harus sadar bahwa di alam semesta ini nama atur ni Allah. Jadi mun kita apa adanya kita ni desa Tuhan yang menjurungi aturan Tuhan. Belajar menerima lagi, belajar menyukuri. Jangannya kita ini kita nama atur kan yang kayak gitu. Cuma lah aturan Tuhan isuk mati. Kain harus dimatiakannya, dihidupakannya, nang ada diadakannya, nang ada ditiadakannya. Itu semuanya hanya gawian Allah. Nah, jadi mun kita bina sadar, cocok kalau orang baharu itu jujur. Baharu alam cuai di sini. Arti baharu alam itu gawian Tuhan. Nah,
Coba kita ini kita kadang-kadang baharu itu kadang mengerti baharu ini dikira kayak teh lawan sindok baguleng itu diheru. Ngapa baharu nih? Bukan baharu itu ubah-ubah. Kita ini hidup kita mati. Kita ini baharu siang baharu malam. Kayak bergerak berdiam bergerak itu baharu artinya berubah-ubah. Nah bila berubah-ubah ini berarti ada nama ubahnya. Siapa nama ubah itu? Ialah Allah. Jadi bila baharu alam tuh ingat tuh dasar ulahan Allah. Kita nih asik panas kayak timbul hujannya. Kita kan bingung lagi kan lagi hujan ya. Akhirnya baharu. Kenapa jadi baharu? Berubah-ubah. Kenapa jadi berubah? Tuhan mau ubahnya. Karena kita ini berada kayak panas hanya menyambut iwak menyusul mulu hari kalau menahanya itu kawa. Kenapa? Karena itu orang. Nah kalau sudah kita paham mengerti ini ulahan Allah, insya Allah baik pun kita diberinya nyaman, awak sehat, sugih, duit rumah ganau, duit banyak, punya kada di panggaringan. Ingat bahwa ini pemberian Allah, ini kasugihan Allah. Sugih ini bukan menandakan aku sugih, tapi menunjuk sugih itu Allah. Orang alim gitu juga. Kealiman seorang ini bukan alim tentang untuk diri kita, ada ilmu ini kealiman Allah. Awalnya Tuhan mau ceritakan satu mata, cabut orang saraf sedikit, nyanyi kan? Tidak ada betah. Ada banyak kabelnya aja sedikit tik pakai nanggunya hapok pokoknya hafal semuanya mau kurang wajib hafal aku palimnya belum kalau pindah kurus tis di sedikit nyanyi kan terkawa karena semua nyanyi ampun kurang. Nah jadi kita nih mudahannya kita sadar kita nih asalnya kadeda lalu diadakan oleh Allah seperti diadakan oleh Allah Ta'ala ke dunia ini jadi manusia untuk mana sudah imbah dijadikan manusia dijulungi oleh Allah iman lawan Islam dua buting ini nah larang pada yang lain. Nikmat iman percaya lawan Allah bahwa apapun yang di alam semesta ini adalah gawian Allah. Dua Islam anu disuruh Tuhan masih sembahyang ya Tuhan inggih, puasa Ramadan inggih. Dua buting ini baisnya ini ya Nabi nikmat nang paling gena. Coba kita ini kenapa kada anggapan nikmat nang gena itu duit nih Pak otak kita ini terselangkitnya di sini. Ini pilihannya berduit nih terjadi nang gena. Padahal nang nikmat nang gena itu gena rajin sembahyang, puasa. Tuh apa genanya? Duit Pak halus. Coba kita ini kenapa kalau duit dia berduit itu kena lain. Apa pasar gitu bila ada duit kita gak biasa sedikit. Bila ada berduit, oh mah melihat anu aja apa anak naik ke toko baju aja beret betis. Ini kedua ini kalau dia duit banyak, nah, orang anak kawin bulan juga, duit banyak wah ini sakulah. Ini berapa di jurannya aja. Pas kan duitnya tapi ada kalau dipanggil kalau pindah di juran larang duit ini anu juran beret cukup banyak. Iya, cuma duitnya sebutin biarlah kartes bakarama. Duit itu kartes bakarama, tapi sama ya kartes juga, buku kartes juga, duit kartes juga. Cuma duit itu bakarama, bila dijulung dapat berang. Cuma buku julung buku dak jurang. Bakarama ngarnya itu duit jauh kumpul kartes bakarama. Orang abang cari duit, kita nih. Perumahan, bertanam rumput, benih, mandula, macam-macam nih kartes pengalaman. Padahal nilai itu kartes berat cuma ada pengalaman. Dan duit dibilang beda tuh dengan mama juga bisa kita. Insya Allah kan belum mamai lagi. Laki tuh dengan mama, julungin yang bini, nah setengah kabel, bawa setengah juta situ langsung terima kasih menyalahnya. Baik, kan hidup tuh duitnya lah, benar budayanya. Tapi Pak mau orang wali ada begitu berduit ada kali latihnya sudah kenyang dah ada berduit di jangan ada kita ini ada duit lain muhajir lah ini dah ada berduit kita umur nah biar ada duit ada aja lain
orang orang wali ini ada bukan orang wali Allah Ta'ala lah sih desa kali pikirakan masalah itu orang yang dipikirkan ini saban hari kayak apa supaya jangan kada ingat lawan Allah ini yang dihati-hatikannya kucuk tahu sih orang wali itu kalau disebut berikan banyak dari kita orang wali itu bisa memberikan banyak jadi bos besar orang wali itu ada jadi pegawai ada harus duduk kesediaan dulu pulang tapi hatinya setiap hari setiap detik dan dipikirkannya jangan sampai lupa dengan kekasihnya Allah awak dianya boleh bakawan lawan makhluk tapi hati tetap berteman dengan Allah ini ngali orangnya melihat makhluk melihat Allah kada tadinding lawan makhluk kada mendinding lawan Allah itu orang wali padahal awaknya bakal manusia juga tapi hatinya kada diisi lagi yang lain Allah orang wali lah iya ada gitu kita kawan-kawan anu kan dia lagi jadinya ini anu pampan jadinya ngapa itulah orang-orang pilihan orang-orang yang dikasih oleh Allah diuji Tuhan penyakit kah tetap lawan Allah tetap memuji Allah padahal penyakit banyak di awak padahal duit kada tapi ada tapi tetap pian baik Tuhan naik alhamdulillah syukur ayo ada pernah kenapa Tuhan jadi kok kayak ini maka aku lagi sembahyang maka aku lagi menuntut ilmu kenapa jadi aku susah ada pernah mananya itulah hamba nang bujur mengerti lawan Allah hamba yang berakhlak yang termasuk dari biasa di dalam kitab tauhid la yus'alu amma yaf'alu jangan bertanya apa yang diperbuat oleh Allah adik kita kan bertanya maka aku lagi sembahyang maka aku lagi bertahajud kenapa aku jadi susah nah bertakun ngarannya orang wali itu kan tahu susah jangan bertakun pokoknya ini kan untung sudah Tuhan naik ayo mudahan kita berdataan kita gini sadar bagaimana sambil berpikir siang-siang malam dan bangun guring alhamdulillah masih hidup alhamdulillah masih lagi apa ngarannya menjadi umat Nabi Muhammad bersyukur bangun guring baik itu berwudu beragama ayo sembahyang berdoa jangan sebuah sembahyang jangan sampai ditinggal kayak apakah bagaimana ayo lagi berduduk kah ada apa bertubeh kah ada tahu lagi pada sembahyang itu kan banyak ada kenapa jadi sembahyang itu diwajibkan karena sembahyang itu adalah perantara kita berhadapan dengan Allah para hubungan taat lawan Tuhan karena sembahyang yang paling istimewa sembahyang Nabi langsung mengambil jadi itu sembahyang jangan tinggal belajar sambil belajar bagaimana bacaannya belajar takbirnya belajar jadi kita belajar masalah fikih yang baru kita insyaallah jadi fikihnya takbirnya Allahu Akbar tangannya di mana ma'andak tangan di mana waktu takbir ma'andak niatnya nang mana nah jadi supaya takbirnya niatnya nang sahajaku sembahyang fardu maka ta'aluk ta'aid itu niat 3 macam nah tak buat di dalam takbir tadi itu gitu malatih pada kegampangan Allah Akbar kata buat jeleknya dia itu boleh jadi pikiran tangannya anu sejajaran ini lawan ini ini lawan ini dikira-kira aja gini gitu waktu baca amin Allahu Akbar pas ya Allahu Akbar baca amin malatih ada yang harus pas bang takbirnya nih ada yang Allahu Akbar macamnya orang takbirnya ada yang mahal ya ada salah ada saja cuma aturan fikihnya yang menurut dalam kitab nah ini macam-macam ini mau takbir ini ada yang Allahu Akbar macamnya ada yang kayak gini mandat tangan macam-macam sahaja bang sembahyangnya sahaja cuma bedanya nempina apa bilang tuh kada abdal nah arti kada abdal tuh kada banyak pahalanya sahaja jangan ditahu maka jangan itu pada tangan kada boleh kada
Jangan bapak. Biar di Makkah lucu lagi. Udah dong di Makkah. Mbak Allah Akbar berjuntai tangannya. Ada yang orang saliting sawar ini sebenarnya di Makkah ada macam-macam, itu macam-macam. Jadinya kita bingung melihat ini sambil sembahyang sedang bisa anak. Nah dia berdiri pulang. Kita coba sini sambil berada atau orang di Makkah. Nah, jadi kita nih satu, kita harus sadar dahulunya kadada, kemudian diadakan oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah. Dua, berarti Allah selalu melayani kita. Imbah dia ada akannya di dunia ini, diberinya rezeki, diberinya keperluan segalanya, ditulunginya, berjalan ditulunginya, melihat dilihat akannya, mendengar didengarkannya, berarti Allah Ta'ala ini melayani kita paling istimewa. Saat kita ada memuji lawannya, Allah tetap melayani. Tidak ada cinta yang paling sejati selain daripada cinta Allah dengan makhluknya. Kita sambati Tuhan, kita mengeluh dengan Tuhan, tetap dikasihinya, tetap diberinya rezeki. Itulah Allah Tuhan kita, Rahman dan Rahim. Kita berpaling kepadanya, Allah tetap menunggu agar kita berpaling kepadanya. Mudahan kita semakin tua, semakin dewasa, semakin berpikir tidak menyalahkan Allah. Dulu rancak kita menyalahkan Allah. Kenapa aku jadi kayak ini? Kenapa aku kadang musuhi? Kenapa aku panggaringan? Setelah kita belajar sifat 20, mudahan apa yang dijulungi oleh Allah, baik itu garing, baik itu kadepan duitan, baik pun diri sudah tua, kita sudah mulai dewasa. Pian baik Tuhan, kita menjadi cinta lawan Allah agar kita saat meninggal dunia cinta kita tidak putus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudahan kita sabar-sabar diberikan taufik hidayah oleh Allah, memahami bahwa anugerah Allah sangat banyak di wadah kita. Hanya Tuhan meminta, ingati aku, puji aku, dan jangan diakui. Mudahan dua macam ini kau menggawi, insya Allah selamat. Ingat aku dan jangan diakui. Nah, mudah-mudahan dalam pertemuan ini kita sama-sama diberikan taufik hidayah oleh Allah, dan mudah-mudahan abah mama kita, keluarga kita, datuk ini kita yang sudah berpulang ke rahmatullah, mudah-mudahan sidin di alam kubur sana diberikan oleh Allah Ta'ala taman-taman surga kuburnya ila yaumil qiyamah, dan mudahan dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudahan kita diberikan oleh Allah turunan anak-anak yang soleh dan solihah, dan mudah-mudahan keluarga kita berdataan dimurah-mudahkan rezeki, hindarkan bala bencana dan musibah. Al-Hadiyat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa limuallimina wa qarabatina wa jiranina wa ahlina wa liman ahabbana bika wa liman ahsana ilayna wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله منكم.